Pemilu adalah syarat utama dalam pemerintahan demokratis, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politik mereka secara bebas dan rahasia. Pemilihan umum dalam demokrasi representatif sangat penting sebagai mekanisme transfer kekuasaan secara damai dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa. Melalui hak pilih universal, semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, serta transparansi, ketidakberpihakan, hukum dan aturan pemilu yang adil, dan penyelenggara yang independen akan memastikan kejujuran dan keadilan, akurasi, akuntabilitas, dan integritas pemilu. Sebagai salah satu cara rakyat untuk meminta pertanggungjawaban para wakil mereka melalui pemilu yang rutin. Pemilu di Indonesia mengalami perubahan dan dinamika yang sesuai dengan kondisi sosial politik dan kesadaran-kesadaran baru dari masa ke masa. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Meskipun sangat berhasil dan dianggap sebagai pemilu paling baik dalam sejarah kepemiluan kita, besarnya perolehan suara Partai Komunis Indonesia menjadi catatan penting dan fenomena paling menarik dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada 1959, konstituante belum juga menghasilkan konstitusi baru. Dianggap gagal oleh Bung Karno, lalu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden dan dengan itu dimulai era demokrasi terpimpin. Pada masa ini, pemilu tidak pernah diselenggarakan. Partai-partai politik memainkan peran dalam politik Indonesia secara terbatas. Dominasi Partai Nasional Indonesia atau PNI dan kekuatan PKI menjadi ciri khas era ini dan berakhir dengan bencana pada tahun 1965 menandai kejatuhan Bung Karno dan dimulailah era otoritarianisme Orde Baru. Tetapi Pak Harto adalah penganut Pancasila yang paling taat melebihi Bung Karno dan pada masa ini ia menghadirkan perubahan besar dalam sistem politik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen ala Orde Baru. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Tetapi pada pemilu selanjutnya, Pak Harto mengerucutkan jumlah peserta pemilu menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Di era ini, Golkar sangat dominan, sedangkan partai-partai politik lainnya berperan sebagai partai pinggiran tanpa kekuasaan politik yang nyata. Pemilu tetap diadakan, tetapi diragukan integritas dan kejujurannya, sehingga sering dianggap Orde Baru melaksanakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaan dengan memaksakan Golkar sebagai pemenang. Kemudian, krisis ekonomi dan perubahan sosial politik pada akhir tahun 1990 memicu perubahan lanskap politik Indonesia secara drastis. Di era reformasi itu, pemilu demokratis pertama diadakan pada tahun 1999 dan sangat sukses menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia dengan munculnya partai-partai politik baru dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Sejak tahun 2004, melalui pemilu dan pemilihan presiden secara langsung, demokrasi Indonesia menjadi semakin liberal. Pemilu lebih terbuka, inklusif, dan demokratis. Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 melibatkan partisipasi publik yang sangat tinggi. Dengan kemajuan itu, tantangan juga hadir dalam bentuk politik uang, politik identitas, patronase yang menjadi fenomena berulang di setiap pemilu. Begitu juga dengan fenomena baru, peran media sosial dalam kampanye politik mempengaruhi dinamika pemilihan umum baik secara positif maupun negatif. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencerminkan perjalanan demokrasi negara ini. Melalui tantangan demi tantangan, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan lagi bangsa inferior. Kita telah sejajar dalam alam pikir dengan negara-negara demokratis lainnya. Melalui komitmen yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi dan pemilihan umum akan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita keindonesiaan sejahtera dan berkeadilan.